Oke, sebelum kita bahas nih, gimana sih kondisi si SL7 ini setelah 50.000 km ya, atau tepatnya sih dia masih 49.700 kilometeran ya. Sebelum kita bahas, kita bakal ngomongin dulu nih, kenapa sih waktu itu pilihnya SL7? Kan banyak nih pilihan, ada SL7, ada Xpander Cross, ada Honda BR-V juga. Kenapa sih nggak pilih itu gitu kan? Nah, jadi alasan pertama itu adalah karena SL7 ini ya karena budget sih alasan pertama. Ya SL7 ini dia itu paling murah di kelasnya saat itu. Apalagi waktu itu lagi masa-masa Covid ya, lagi ada diskon PPNBM 0%. Jadi itu cukup membantu ya. Nah, itu juga ini mobil ini tuh paling murah di kelasnya, dan buat fiturnya dia itu bukan yang murahan banget gitu. Jadi walaupun ini paling murah, dia udah memiliki ya fitur-fitur yang udah cukup lah ya untuk dengan harga paling murah. Memang dia nggak punya cruise control kayak di Xpander Cross, itu nggak ada. Kayak ya kalau BR-V karena dia paling baru muncul ya, BR-V itu udah lengkap banget, udah ada Honda Sensing-nya segala. Ya kalau ini jelas belum ada sih. Bedanya itu. Dan yang kedua itu adalah kenyamanannya. Nah, jadi si SL7 ini ya buat kenyamanannya kalian udah tahu ya. R3 ini kan basicnya dari R3. Jadi R3 kan udah terkenal dengan kenyamanannya. Dan ini kita nggak di endorse apapun ya, nggak disuruh bikin video dari manapun. Ini benar-benar murni owning experience dari si Suzuki SL7 ini. Ya, saya sendiri sebenarnya megang mobil ini baru sekitar berapa ya? Baru sekitar 2-3 bulanan, 4 bulanan mungkin ya. Ya sebelumnya yang megang orang tua saya, tapi saya ya kurang lebih udah merasakan ya. Tapi yang benar-benar megang full itu baru sekitar 3 bulanan terakhir ya. Dan kenapa tadi ya balik lagi, kenapa kok ngambilnya SL7 gitu ya? Buat fitur-fitur ya emang kalau bisa dibilang kalah sih sama di kelas-kelasnya, tapi buat kenyamanan, buat harganya udah paling murah tadi, dan mobil ini itu di kelasnya udah termasuk yang paling lega gitu buat kabinnya gitu. Karena saya juga udah pernah nyobain si Xpander Cross itu, jok baris keduanya itu nggak selega ini gitu ya. Buat posisi mengemudi emang si SL7 ini agak kurang nyaman ya. Dia setirnya cuma bisa di tilt, nggak bisa diteleskopik, dan ini derajat kemiringan setir itu saya juga agak kurang suka Kak. Karena ini kalau kalian pertama kali bawa nih, kalian bakal ngerasain pegel ya bawa mobil ini. Cuman ya saya karena udah terbiasa, udah kebiasaan, jadi ya udah nggak kerasa pegel lagi. Cuman begitu saya bawa mobil yang driving positionnya enak, habis bawa ini, itu kerasa lagi pegel ya, atau nggak enak ya gitu. Ya kalau Xpander Cross sendiri yang kita tahu ya, kayak ya dia kan rival ini, itu dia posisi mengemudinya enak banget. Saya udah nyoba, dan buat masalah bandingan suspensi, si SL7 ini dia ada di tengah-tengah antara keras dan empuk. Jadi dia pas banget, nggak yang stiff banget, nggak yang empuk sampai limbung gitu. Jadi pas ya. Kalau suspensi memang Xpander Cross itu lebih lembut ya, lebih empuknya itu lebih lembut. Dan enaknya saat membawa mobil ini kita nggak merasa mobil itu besar gitu. Jadi kalau kita mau pakai mobil ini buat di perkotaan, itu masih terasa gesit gitu ya saat kita mengemudikannya gitu. Dan untuk keiritan bahan bakar ya, kalian nggak usah raguin lagi ya, R3 kan udah cukup irit. Tapi memang keiritan bahan bakar dari mobil ini kalau kita adu dengan sekelasnya memang tidak seirit itu ya, karena di kelasnya sendiri untuk seperti Xpander Cross dan Honda BR-V, mereka udah menggunakan transmisi CVT, yang dimana transmisi CVT itu dia dapat memberikan konsumsi BBM yang lebih efisien atau lebih irit, karena dia sebenarnya tidak ada perpindahan gigi ya. Jadi dia langsung konstan ya, seperti yang Anda ketahui di motor Matic ya, kan mereka CVT jadi langsung konstan, langsung nggak ada perpindahan giginya, jadi lebih irit ya pasti ya. Dan tapi walaupun mobil ini nggak pakai CVT atau ya konsekuensi lebih boros, tapi Anda tetap dapat merasakan bukan fun to drive dari cara mengemudi ya, tapi merasakan perpindahan gigi dari transmisi otomatis konvensional yang terasa asik gitu. Jadi Anda masih bisa merasakan perpindahan gigi yang natural, bukan yang dibuat-buat. Karena kalau CVT itu biasanya ya memang dia nggak ada giginya, cuman pabrikan biasanya dia memberikan simulasi perpindahan gigi, itu nggak enak banget. Saya jujur masih nggak suka mengendarai mobil CVT, tapi maka dari itu saya
cukup suka nih si S7 ini. Sampai yang facelift kali ini dia itu sama sekali tidak menggunakan transmisi CVT gitu. Oke, lalu kita bahas nih, apa sih bedanya kalau kita nyupir kayak gini ya, apa sih bedanya si SL7 yang pre-facelift ini dengan yang facelift? Ya pertama-tama yang paling jelas, yang paling mencolok itu ada di bagian setir ya. Di bagian setir, kalau yang SL7 yang pre-facelift atau yang kayak kita bawa kali ini, itu dia yang sebelah kanan dia tombolnya polosan aja, nggak ada tombol apapun. Tapi kalau buat SL7 yang udah facelift, dia ada tombol untuk cruise control ya. Jadi yang udah facelift dia udah ada cruise control ya. Dan ya perbedaan mencolok lainnya itu ada di mesinnya. Karena yang udah facelift dia udah ada pilihan mesin hybrid ya, memang mild hybrid. Tapi buat kiritan bahan bakar udah pasti yang facelift itu lebih irit. Tapi nggak semua kondisi yang hybrid, yang mild hybrid itu lebih irit. Karena untuk jalan luar kota sebenarnya itu lebih irit SL7 yang non hybrid. Kenapa? Karena kalau yang di hybrid itu dia luar kota kan otomatis membutuhkan tenaga yang lebih besar ya untuk mengecas baterai juga. Jadi dia mengeluarkan tenaga double ya untuk menjalani mobilnya sama untuk ngecas bensinnya. Nah, sedangkan kalau yang non hybrid dia benar-benar hanya untuk mesinnya aja gitu. Jadi dia akan lebih irit ketika kita bawa mobil ini untuk perjalanan luar kota. Ya memang seperti yang kita tahu itu mobil hybrid itu dia lebih keiritannya itu lebih terlihat ketika kita menggunakannya untuk di dalam kota, karena akan banyak stop and go yang dimana mesin elektriknya itu akan lebih banyak main gitu. Kayak ada fitur iStop itu lebih banyak main ketika kita berada di dalam kota gitu. Dan karena ini saat itu kita ambil yang tipe Alpha ya, ini yang pre-facelift yang tipe Alpha, dia udah mendapatkan e-mirror ya. Jadi spion tengahnya ini dia udah e-mirror pakai kamera dan ini jernih banget. Dan ini salah satu yang bikin saya kagok ketika saya bawa mobil yang spionnya belum e-mirror gitu. Saya sempat bawa CX-5 yang memang lebih mewah dari ini ya. Kelasnya memang di atas ini jauh. Itu dia belum e-mirror. Dia hanya auto dimming. Itu saya kagok banget karena biasa saya melihat spion tengah ini clear, nggak ada gangguan melihat bangku belakang itu nggak ada sama sekali. Jadi langsung benar-benar ke belakang dan pandangnya lebih luas kalau kita pakai e-mirror seperti yang ada di SL7 ini. Nah, begitu saya nggak pakai e-mirror, saya nyobain CX-5, itu saya kayak ada traksi issue ketika melihat belakang gitu. Jadi kayak kurang luasa aja gitu loh. Ya memang fitur e-mirror ini bisa membuat sedikit kecanduan ya, ketergantungan kita terhadap teknologi gitu. Ya mungkin salah satu caranya itu kalian tinggal matiin aja si mirror ya kalau nggak pengen ketergantungan ketika kalian ganti mobil nanti gitu. Ya memang di luar sana sih udah ada sih yang jual dashcam e-mirror kayak ya sejenis kayak SL7 ini, itu udah ada jual. Nah tapi keuntungan dari e-mirror ini, kita udah mendapatkan dashcam gratis nih. Jadi kita bisa merekam semua kejadian yang ada di jalanan ini, dan ini resolusinya bagus banget. Dia udah Full HD atau mungkin udah 4K ya, kita nggak tahu. Tapi kayak udah jernih banget buat kita lihat, itu udah bagus. Depan belakang dia bisa bukan menyuting ya, merekam kejadian yang ada baik itu depan maupun ke belakang gitu. Dan yang saya suka lagi itu adalah si mirror ini akan membantu kita begitu misalnya Anda lagi di pinggir jalan nih, lagi toko, Anda harus keluar ke jalan raya dengan cara mundur. Itu Anda jika ingin maju lagi biasanya harus lihat spion ya. Ini nggak usah. Kalian tinggal di sini, itu semuanya udah kelihatan dengan sangat jelas karena dia derajat dari luas dari kameranya itu dia jangkauannya sangat luas. Jadi Anda bisa melihat sekeliling belakang dari kameranya aja gitu. Bahkan kamera parkir pun kalah jangkauannya dari si kamera spion ini. Lalu kalau ya sebenarnya sama si SL7 yang facelift, bedanya itu kalau yang facelift dia ini spion tengahnya udah frameless, jadi dia tetap e-mirror juga, tapi dia modelnya udah touchscreen gitu. Tapi dia udah frameless, udah touchscreen, dan ini dia tampilannya bisa langsung depan dan belakang, jadi langsung bisa split screen. Jadi kanan dan kiri itu bisa langsung muncul dua-duanya, kamera depan dan belakangnya gitu. Jadi kalau ini kan dia satu-satu ya, kalau yang itu dia bisa dua-duanya kalau yang facelift ya. Dan kalau yang facelift kita bisa mengambil gambar atau take a picture, screenshot lah dari si e-mirror gitu. Ya sayang ya memang kalau yang sampai yang ke facelift
itu rasa berkendaranya masih sama ya kayak yang pre-facelift ini, karena dia nggak ada improvement apa-apa. Dan kalau kalian yang belum nonton nih review dari XL7 yang facelift, kalian bisa langsung aja klik link di atas ini. Dan yang pre-facelift ini sebenarnya kita juga udah pernah bahas detailnya, linknya nanti juga ada di pojok atas kanan sini ya, kalau dari HP kalian di atas kanan ya. Dan untuk fitur-fitur lainnya sebenarnya sama aja ya sama yang facelift. Dia head unit tetap sama, tetap yang facelift itu tetap nggak ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi facelift dari XL7 itu sebenarnya dia hanya menonjolkan improvement di bagian cruise control, e-mirror, lalu di mesinnya. Ya lain-lainnya itu hanya perubahan minor. Head unit aja tetap sama gitu. Nah, tapi kalau yang di facelift XL7 itu dia uniknya baterainya dia lebih besar dari Suzuki Grand Vitara. Padahal Grand Vitara itu kelasnya masih di atasnya sih XL7 ya. Tapi nggak tahu kenapa Suzuki ngasih baterai yang lebih besar di Suzuki XL7 facelift daripada Suzuki Grand Vitara gitu. Dan kali ini kita akan bahas kondisi si mobil XL7 ini. So far sejauh ini nggak ada problem sama sekali ya, karena untuk servis juga ini masih full free service. Kemarin kita free service terakhir itu di KM 49 ribuan. Nah setelah dari 49.000 ke atas lagi itu nanti kita udah mulai bayar. Jadi kemarin servis di 49.000 km itu adalah servis terakhir kita ya. Itu ya macam-macam lah pokoknya. Kemarin selama nyervis mobil ini semuanya gratis, nggak ada yang bayar sama sekali. Lalu buat kondisi-kondisi lainnya, buat masalah mesin ini saya rasa masih seperti baru ya. Untuk akselerasinya ini masih oke. Padahal akhir-akhir ini saya mengisinya Pertalite ya, bukan Pertamax. Itu juga akselerasinya masih oke. Ya memang agak menurun dikit ya, karena beda bensin, beda oktan itu emang agak ngaruh. Tapi buat lain-lainnya ini mesinnya masih oke dari baru, dan belum ada problem yang sangat signifikan. Suspensi masih oke, habis itu spare part yang lain masih oke. Belum ada yang minta ganti sama sekali, karena ya secara mobil ini usianya baru sekitar 2 tahunan ya. Kita ngambil di tahun 2021 akhir ya, bulan Agustusan gitu ya. Jadi mobil ini setelah jalan 50.000 km itu nggak ada komplain atau nggak ada kejadian atau ya nggak ada yang harus diganti ya, nggak ada problem-problem yang nggak ada masalah-masalah gitulah. Jadi masih oke. Dan untuk ini kan XL7 yang awal-awal ya, itu nggak tahu kenapa ya, di unit yang kami punya ini kita kan dapat bawaan shield plate ya, yang dimana itu bahannya dari besi. Nah di bagian bawah shield plate itu dia ada karat. Nah itu kalau dilihat itu karatnya sebenarnya bukan karat dari bodinya ya, dia itu karatnya yang berkarat itu dia bagian shield plate-nya. Nah akhirnya kami lepaskan shield plate-nya itu, dan nggak ada karat lagi. Berarti benar karatnya itu ada di bagian shield plate-nya, bukan di bodinya. Jadi bodinya aman. Oke, dan nanti mungkin kalau ada tempat kosong kita bakal berhenti, dan saya mau kasih tunjuk ke Anda nih gimana sih kondisi dari luarnya setelah mobil ini berjalan sejauh 49.753 km nih. Nanti saya akan kasih tunjuk gimana sih kondisinya, udah banyak lecet nggak sih, atau catnya kondisinya masih bagus nggak, dan nanti saya akan tunjukin gitu. Nah sekali lagi saya mau disclaimer ya, video ini tuh kita nggak ada sponsor dari manapun, maupun itu Suzuki maupun apapun itu nggak ada. Kita nggak dibayar oleh siapapun, Suzuki juga nggak minta kita bikin video ini. Ini benar-benar pure kita pengen bikin owning experience mobil yang biasa kita yang biasa kita gunakan untuk mobil tempur ya. Karena kalau Anda ngeh ya, di beberapa video review kita itu ada sedikit bocor ya, jadi mobil ini kelihatan ya. Mungkin ada kalau ngeh bakalan lihat mobil ini ya beberapa kali, ada ya, lebih dari satu video sih mobil ini muncul. Nah jadi mobil ini selalu kita bawa kalau kita mau syuting gitu ya. Saya sejauh ini syutingnya sendiri sih, kalau nggak kadang sama adik saya. Kali ini lagi sendiri karena ini lagi di Jogja ya, saya kuliah di Jogja BTW. Dan untuk konsumsi BBM ya, ini sebenarnya kalau saya lihat-lihat ya, saya riset konsumsinya, habis itu saya PP kampus ke tempat saya tinggal di Jogja, itu kan sekitar 13 km jauhnya ya. Itu saya cek, kalau di MID dia bakalan dapat di 111 sampai 112. Tapi kalau saya hitung-hitung manual, itu bakalan muncul angka di 1:10 gitu, yang dimana untuk konsumsi dalam kota untuk di kelasnya ini
bukan yang teririt gitu, karena masih ada yang lebih irit lagi. Tapi itu sebenarnya masih bisa dikompensasi ya, karena mobilnya juga masih bisa minum bensin oktan 90 ya. Tapi ya kita udah tahu ya, rumor bahwa Pertalite bakal dihapus. Jadi ya kedepannya kita bakal ngisi ini Pertamax terus, yang dimana harusnya kalau kita ngisi mobil ini dengan Pertamax itu bakal sedikit lebih irit ya. Jadi mungkin ya 110, 111 mungkin bakal dapat gitu. Yaitu dengan catatan kondisi tempat saya tinggal ke kampus itu 13 kilo dan itu cukup padat ya. Bahkan kadang sampai macet nggak gerak gitu. Apalagi saat jalan pulang ya. Apalagi kalau saya pulang, kadang pulang jam 5 gitu. Jam 5 itu jalanan bener-bener padat. Apalagi jalan Kaliurang yang Tempo Gelato kalau kalian tahu ya. Itu biasanya stuck sampai bener-bener nggak jalan. Saking padatnya ya. Itu emang separah itu. Tapi ternyata mobil ini masih oke buat kita bawa macet-macetan. Mobil ini udah jalan 49.000 km ya. Kita bawa macet ya, nggak ada jeduk-jeduk, masih enak pokoknya. Dan masih halus perpindahan giginya. Buat kita selip-selipan luar kota gitu. Saya kan kalau liburan gitu pulang ke Purwokerto itu juga masih oke. Dan buat konsumsi bahan bakar untuk kita bawa luar kota ya, dia surprisingly cukup irit loh. Dia bisa nembus angka 1/18, yang dimana itu angka tersebut itu dari klaim-klaim reviewer yang sudah mencoba apa ya, Suzuki SL7 yang facelift itu ini masih lebih irit dibandingkan Suzuki SL7 yang hybrid untuk rute luar kota ya. Kita sendiri untuk SL7 hybrid kita baru coba untuk dalam kota ya, kita belum coba luar kota. Mungkin next, mungkin siapa tahu ada yang mau minjemin ya, kita bakalan tes si Suzuki SL7 itu buat yang hybrid ya, buat jalan keluar kota. Ini kita bakal keliling-keliling lah kemana kayak gitu ya. Dan kita cari tempat dulu buat berhenti dan kita bakalan bahas bagian luarnya, kondisinya kayak gimana sih gitu. Oke, dan kali ini saya mau kasih tunjuk ke Anda nih gimana kondisi bagian luarnya ya. Saya bakalan lepas ini dulu karena ini kita pakai GoPro ya. Oke, ini saya kasih lihat Anda dulu dari bagian depannya ya. Ini plat nomor, ini catnya masih mulus banget, dan atapnya juga tutonnya itu dia belum ini ya, belum yang kusem. Nah, velgnya dia juga masih oke ya, nggak ada yang baret-baret macam-macam. Itu dia belum karetan juga bagian remnya. Bagian bawah sini juga masih oke ya, nggak ada yang belang-belang. Velg belakang, yang kanan sini ini udah ada grepes ya dikit ya, cuman nggak tahu kapan ini grepesnya, saya kadang lupa ya. Ya rem belakang dia belum disprek ya, belum cakram. Oke, kita ke belakang sini, dia aman juga ya, nggak ada apa-apa, masih oke juga. Dan untuk velg sebelah belakang sini, dia juga masih mulus. Nah ini kita sempat dulu saat masih di Purwokerto ini kayak kena pagar rumah nih, jadi ini agak lecet nih bagian plastik-plastikannya. Dan kalau kita ke velg depan, ini saya saat lagi nggak enak badan tuh saya parkir. Nah ini saya grepes nanggur ke trotoar ini sama ini ya. Makanya kita kalau nyupir harus hati-hati ya guys, dan harus hati-hati dan harus fokus gitu, jangan sampai kenapa-kenapa di jalan. Dan mungkin sampai sini aja video owning experience dari si Suzuki SL7 ini. Makasih banget buat yang udah nonton, jangan lupa buat like, comment, share, jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kunjungin juga sosial media kita ada Instagram, ada TikTok, nanti linknya ada di bawah sini ya. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oh ya, sebelum itu, mungkin kalian pengen yang penasaran nih, pengen kita bahas mobil-mobil lain yang udah lama kondisinya gimana, komen aja di bawah, kita bakal cari mobilnya dan kita bakal kulik gimana sih kondisi mobil tersebut gitu. Pokoknya kalian komen aja mau mobil apa, insya Allah kita usaha buat cari mobilnya. Ya kita pinjem lah, kita nggak akan beli sih, kita pinjem, nanti kita ulik gimana kondisinya. Oke? Makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Hanif, see you and goodbye.